أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah MIS rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan hukum syariat dari KPR perbankan. KPR atau kredit perumahan rakyat yang diberikan oleh bank konvensional itu adalah berupa pinjaman atau utang untuk membeli rumah kepada developer perumahan atau pemilik rumah. Nah, KPR juga bisa berarti developer itu bekerja sama dengan pihak bank, di mana pihak developer mencari pembeli atau nasabah. Kemudian setelah ada nasabah yang komitmen membeli, developer kemudian menjual rumah tersebut kepada bank dan kemudian nasabah bertransaksi dengan pihak bank. Transaksi bank dengan nasabah pada kondisi KPR yang pertama adalah berupa pinjaman berbunga. Kalau terlambat membayar akan dikenakan denda. Rumah yang dibeli kemudian dijadikan sebagai agunan dan akan ada penyitaan terhadap agunan itu kalau nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya. Sedangkan transaksi KPR yang kedua itu adalah jual beli utang atau kredit berbunga dari pihak bank kepada nasabah. Di sini pun akan disertai dengan denda keterlambatan pembayaran, rumah yang dibeli dijadikan agunan, serta adanya penyitaan agunan kalau nasabah tidak dapat melunasi utangnya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, berdasarkan fakta KPR yang sudah dijelaskan tadi, maka hukum syarak dari KPR ini adalah haram, baik KPR jenis pertama maupun yang kedua. Nah, keharaman dari KPR bank tersebut karena telah melanggar 4 hukum syarak sekaligus, yaitu riba qard, riba nasiah, agunan yang haram, dan pengambilan harta secara batil. Keharaman riba qard dalam KPR bank itu terjadi pada saat pinjaman atau jual beli secara kredit yang diterapkan bunga di dalamnya. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, kullu qardin dara manfaatan fahuwa wajhun min wujuhi riba. Setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat atau tambahan, maka itu termasuk salah satu bentuk riba. Inilah riba qard di dalam KPR bank. Imam Ibnu Munzir berkata, para ulama telah sepakat bahwa pemberi pinjaman jika mempersyaratkan kepada penerima pinjaman 1/10 dari pinjaman sebagai tambahan atau hadiah, lalu dia memberikan pinjaman dengan ketentuan tersebut, maka pengambilan tambahan itu atas pinjaman adalah riba. Yang kedua, terjadinya riba nasiah dalam KPR bank itu adalah ketika adanya penerapan denda terhadap nasabah atas keterlambatan pembayaran cicilan utang atau percepatan pelunasan utang. Dalam hadis Rasulullah bersabda, ala innamar riba fin nasi'ah. Ingatlah sesungguhnya riba itu ada di dalam nasi'ah. Nah, nasi'ah itu adalah tambahan atau denda atas pinjaman karena adanya tambahan tempo waktu pembayaran. Ini adalah keharaman kedua dari KPR bank. Keharaman ketiga itu adalah penetapan agunan atas barang yang dibeli. Nah, dalam KPR bank terjadi pada penetapan barang yang dibeli nasabah dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Nah, agunan ini haram sebab tidak sah. Alasannya, persyaratan untuk menjadikan rumah yang dibeli tersebut sebagai agunan adalah merupakan klausul yang menjadi satu kesatuan dengan akad jual beli rumah tersebut. Padahal pada saat akad jual beli itu, rumah tersebut belumlah menjadi milik nasabah. Karena rumah tersebut bukan milik nasabah, maka nasabah tidak memiliki hak untuk mentasyaruf rumah itu, seperti menjual, menyewakan, menggadaikan, dan lain-lain. Nabi SAW bersabda, wala bay'un ma laisa indak. Janganlah kamu menjual suatu barang yang tidak ada padamu. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah. Jika dua orang berjual beli dengan syarat menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan atas harganya, maka jual belinya tidak sah
sebab barang yang dibeli ketika disyaratkan menjadi jaminan atau rahan belumlah menjadi milik pembeli. Keharaman yang keempat dari KPR bank itu adalah keharaman penyitaan agunan. Dalam KPR bank itu terdapat klausul penyitaan terhadap barang agunan nasabah kalau nasabah tidak dapat melunasi utangnya. Nah, penyitaan ini haram sebab merampas hak milik orang lain dengan jalan yang batil. Alasannya, penyitaan yang dilakukan tidak sesuai dengan syariah Islam, di mana penyitaan dilakukan secara penuh, walaupun nilai barang yang disita tersebut lebih besar daripada nilai pinjaman atau utangnya. Sedangkan penyitaan di dalam Islam terhadap barang agunan itu adalah untuk menjualnya dengan tujuan menutupi nilai utang dari nasabah tersebut saja. Jika hasil penjualannya lebih besar, maka sisanya dikembalikan kepada pemilik agunan. Sedangkan kalau nilainya lebih kecil, maka pemilik agunan tetap harus melunasi sisa pinjamannya itu. Rasulullah SAW bersabda, agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagunkannya. Ia berhak atas kelebihan manfaatnya dan wajib menanggung kerugian atau kekurangannya. Dengan demikian, saudaraku semua rahimakumullah, kesimpulannya adalah transaksi KPR bank ini hukumnya haram dengan 4 lapis keharamannya, yaitu terjadinya riba qard, riba nasi'ah, agunan yang tidak sah, dan mengambil harta orang lain secara batil. Naudzubillah. Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.